Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas persiapan PAT Fisika kelas 11 semester 2 bagian yang pertama. Nomor 1, proses termodinamika suatu gas ideal digambarkan seperti grafik tekanan terhadap volume. Nah, di dalam soal diketahui P1 sama dengan 2P2 sama dengan 2 atm. Volume 2-nya sama dengan 2 kali volume 1 sama dengan 3 liter, dan 1 atm-nya 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaannya, usaha yang dilakukan gas pada proses AB, BC, CA, dan ABCA adalah berapa Joule? Nah, pertama kita lihat dulu proses AB, itu adalah isotermik. Jadi persamaan usahanya adalah nRT ln PB dibagi dengan PA. nRT bisa diganti menjadi P kali V. Nah, boleh diambil di A, boleh diambil di B titiknya, karena sama nilainya. Kita masukkan angkanya, nah, kita ambil di sini di titik A, berarti tekanannya 2 atm, atau 2 kali 10 pangkat 5, nah volumenya 1,5 liter, atau 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian volume di B-nya 2 kali V1, volume di A-nya adalah V1. V1-nya coret, maka diperoleh, nah ini dikalikan jadi 300, kemudian ln 2 itu 0,693, hasilnya adalah 207,9 Joule. Kemudian untuk BC, prosesnya adalah isobarik. Jadi tekanan kali perubahan volume. Tekanannya 10 pangkat 5 atau 1 atm. Kemudian PC min PB-nya adalah min 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sehingga diperoleh WBC-nya adalah min 150 Joule. Kemudian proses CA adalah isohorik, jadi sama dengan 0 usahanya. Maka proses ABCA siklus dengan 207,9 min 150 dan 0, hasilnya 57,9 Joule. Maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2, ditanya kalor yang diserap pada proses ABC. Cari dulu usahanya. AB itu adalah isobarik, jadi tekanan kali perubahan volume. Tekanannya 3 kali 10 pangkat 5, kemudian perubahan volumenya 4 dikurangi 2, jadi 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian BC isohorik, jadi usahanya 0, maka usaha ABC sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian yang kedua, kita cari perubahan energi dalam gas, itu 3/2 kali tekanan kali volume di titik C dikurangi tekanan kali volume di titik A. Jadi akhir dikurangi awal. Tinggal kita masukkan angkanya, 3/2 kali 10 pangkat 5 kali 4 dikurangi 3 kali 10 pangkat 5 kali 2. Diperoleh hasilnya adalah min 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kalor itu adalah W tambah delta O dari hukum pertama termodinamika. Jadi 3 kali 10 pangkat 5 hasilnya. Jadi 6 dikurangi 3 ya. 300 kilojoule. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 3, mesin kalor Carnot mengambil kalor dari suhu tinggi 1200 kalori, kemudian membuangnya ke suhu rendah 720 kalori. Berarti ini Q1 dan ini adalah Q2. Berapa usaha dan efisiensi mesin gitu ya. Kalau kita masukkan, nah, usaha itu adalah Q1 min Q2. Ya, jadi tinggal masukkan 1200 kurangi 270, 480 kalori. Efisiensi W per Q1 kali 100%. Jadi 480 dibagi 1200 kali 100%, hasilnya 40%. Maka jawabannya adalah B. Nomor 4, nah, di sini ada diagram mesin Carnot. Ya, ditanya adalah efisiensi dan besarnya usaha yang dihasilkan mesin Carnot dalam satu siklus. Nah, untuk efisiensi kita bisa menggunakan rumus suhu, yaitu 1 min T2 per T1 kali 100%.
Jangan lupa suhunya diubah dulu menjadi Kelvin ditambah 273. Sehingga yang 77 jadi 350, yang 327 tambah 273 jadi 600. Maka diperoleh efisiensinya adalah 25/60 kali 100% atau 41,67%, dibulatkan jadi 42. Kemudian usaha. Nah, efisiensi itu juga W per Q1 kali 100%. Efisiensinya tadi 25/60, kemudian W per Q1, Q1-nya 2400, maka diperoleh W-nya adalah 1000 Joule. Maka jawabannya adalah E. Lalu nomor 5, kita masuk ke soal gelombang. Dua gabus berjarak 2,4 meter mengapung di bukit dan di lembah, gelombang air laut, dan terdapat satu bukit di antara dua gabus tersebut. Butuh waktu 0,4 detik untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah, gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang air laut tersebut adalah berapa? Nah, kalau digambarkan posisinya, yang satu di bukit, yang satu di lembah, dan ada satu bukit. Berarti antara titik B dan titik H di sini ya. Maka terbentuknya adalah ini satu gelombang, ini setengah gelombang. Jadi 1,5 gelombang 2,4 meter. Maka satu gelombangnya adalah 1,6 meter. Kemudian tadi butuh waktu 0,4 detik dari bukit ke lembah. Nah, berarti kalau dari bukit ke bukit lagi jadi 0,8. Maka periodenya 0,8 detik. Jadi untuk cepat rambat lambda dibagi T, ya, ini lambdanya 1,6, lalu periodenya 0,8. Maka hasilnya 2 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Nah, ini juga ada gelombang transversal. Pertanyaannya, berapa panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, ini 1,5 gelombang 15 cm. Jadi 1,5 lambda 15 cm, berarti lambdanya adalah 10 cm. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu jumlah gelombang dibagi waktu. Nah, jumlah gelombangnya kan 1,5. Waktunya 0,6 detik. Maka diperoleh hasilnya 2,5 Hz. Cepat rambat, lambda kali F. Jadi 10 kali 2,5, 25 cm per sekon. Jawabannya C. Lalu nomor 7. Nah, selingki digetarkan. Lalu kemudian jarak pusat renggangan dengan pusat rapatan berarti 6 cm. Jadi pusat rapatan ke pusat renggangan 6 cm. Berarti ini adalah setengah gelombang. Kan satu gelombang itu dari pusat rapatan ke pusat rapatan. Kemudian cepat rambatnya 3 meter per sekon, frekuensi gelombangnya adalah berapa? Nah, jadi setengah gelombang tadi ya, dari pusat renggangan ke pusat rapatan, dari sini sampai sini, itu 6 cm. Berarti satu gelombangnya adalah 12 cm. Kemudian ditanya frekuensi itu adalah pi per lambda. Pi-nya 3 meter, ubah dulu ke senti jadi 300, dibagi 12, jadi 25 Hz. Lalu nomor berikutnya, nomor 8, di situ ada persamaan gelombang berjalan. Pernyataan mana yang benar kita lihat. Yang pertama, gelombang merambat ke sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini tandanya positif. Kalau positif berarti merambatnya ke kiri. Jadi pernyataan 1 salah. Yang kedua, amplitudo. Nah, amplitudo itu yang di depan ini. Ini 0,2, satuannya meter. Berarti amplitudonya 0,2 meter atau 20 cm. Berarti nomor 2 benar. Lalu yang ketiga adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu dari K. K itu 2pi per lambda. Kx. Nah, berarti K-nya 2pi ya, Kx. Nah, jadi K-nya 2pi, maka lambdanya berarti, coret nih 2pi-nya, 1 meter. Lalu yang ketiga, frekuensi. Frekuensi dari omega. Omega itu 2πf. Omega T, berarti ini 2pi kali 4 itu adalah omeganya. Ya, berarti F-nya adalah 4 Hz. Lalu berikutnya, V itu boleh omega dibagi dengan K atau koefisien yang nempel dengan T dibagi dengan yang nempel dengan X.
Ya, ini 4 dibagi 1. Ini 4, ini 1 ya. Jadi 4 meter per sekon. Kecepatan maksimum itu adalah omega dikali dengan A. Nah, omeganya berarti 2pi kali 4 kan omega T. Lalu A-nya 0,2, maka diperoleh 1,6 pi meter per sekon. Nah, jadi pernyataan yang benar adalah nomor 2, lalu kemudian nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Maka jawabannya adalah E. Lalu nomor 9, ada gelombang berjalan juga merambat ke sebelah kanan. Ya. Lalu AB ditempuh dalam waktu 0,5 detik. Maka persamaan gelombangnya adalah, nah kita lihat di sini, persamaan gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX plus theta 0. Nah, kita lihat amplitudonya 6 cm. Ya, 6 cm. Jadi bisa dituliskan ke meter kan 0,06. Omeganya 2 pf. Lalu ini merambat ke sebelah kanan dari A ke B, berarti tandanya negatif. Lalu theta 0-nya 0, karena ini dimulai dari angka 0 ya, mulainya. Lalu ini K-nya 2pi per lambda. Nah, frekuensinya dari mana? Jumlah gelombang dibagi waktu. Ini gelombangnya ada 1, 2. Ya. Waktunya 0,5. Maka frekuensinya bisa diganti menjadi 2 dibagi 0,5, 4. Ya, sekali lagi, ini 2 gelombang, waktunya 0,5. Jadi 2 dibagi 0,5, 4. Lalu ini 2 gelombang 4 meter, berarti satu gelombangnya 2 meter. Maka di sini lambdanya 2 meter. Kalau 2pi-nya dikeluarkan menjadi 0,06, lalu 2pi ini tinggal 4t, ini setengah x. Maka jawaban yang benar adalah C. Kemudian nomor 10, sama, ini ada gelombang berjalan. Ditanya adalah cepat rambat gelombang tersebut. Cepat rambat tinggal omega dibagi K atau koefisien T dibagi koefisien X. Yang nempel dengan T itu adalah 8. Yang nempel dengan T angkanya 48. Yang nempel dengan X adalah angkanya 2. Jadi koefisiennya 48 dibagi 2. 24 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Oke, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Silahkan lanjutkan ke video bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.